Kisah di Jawa Barat, tinggallah raja yang bijaksana dan arif bernama Prabu Topo Agung. Raja yang sudah tua menyerahkan tahtanya kepada putri bungsunya yang bernama Purbasari. Saya kumpulkan kalian semua di sini karena akan ada penurunan tahta. Siapakah yang akan meneruskan tahta ayah? Yang akan meneruskan tahta ayahanda adalah Purbasari. Apa? Kenapa harus Purbasari? Kenapa tidak aku? Aku kan anak sulung. Karena keputusannya sudah bulat. Hal ini membuat putri sulung Purbararang merasa iri dengki kepada Purbasari. Sejatinya, tradisi penyerahan tahta diserahkan kepada putri sulung. Namun raja lebih memilih Purbasari karena memiliki pribadi yang baik dan bijaksana. Bersama tunangannya Raden Indrajaya, Purbararang merencanakan sesuatu yang jahat untuk merebut tahta dari Purbasari. Kenapa sih harus Purbasari? Apa yang istimewa darinya? Iya betul, aku setuju sayang. Apalagi kamu putri sulung dari raja. Dan kamu itu sempurna dibandingkan si Purbasari. Udah jelek, culun, deso lagi. Sebentar, aku punya ide. Bagaimana jika kita celakai Purbasari? Wow, bagus sekali idemu. Ada untungnya kau menjadi tunanganku. Jelas dong, siapa dulu? Kebetulan aku mengetahui seorang penyihir yang bisa menyelakai si culun itu. Benarkah? Siapa dia? Dia adalah Nyai Rondi yang tinggal di tengah hutan. Kalau begitu, gas! Kita OTW menuju ke sana. Mereka pun menemui dukun sakti yang bernama Nyai Ronde untuk meminta ramuan jahat. Permisi. Silakan masuk. Ada keperluan apa kalian kesini? Maksud kedatangan saya ke sini untuk meminta tolong, buatkanlah ramuan untuk menyelakai saudara saya agar dia gagal menjadi ratu. Siap. Campurkan ramuan ini ke dalam minuman Purbasari, maka ia akan mendapatkan penyakit aneh. Baiklah, terima kasih Nek. Terimalah emas ini. Sesampainya di istana, Purbararang mencampurkan ramuan jahat itu ke dalam minuman Purbasari. Purbararang segera menemui Purbasari yang ada di taman. Hai adikku, ini kubawakan minuman menyegarkan untuk sang ratu. Wah, kakak bisa aja. Terima kasih, kak. Segar sekali minuman ini. Belum habis minumannya, tiba-tiba tubuh Purbasari dipenuhi dengan bintik hitam. Apa ini? Kenapa dengan tubuhku? Kenapa aku menjadi cookies yang banyak choco chip seperti ini? Purbararang segera berlari mengadu ke raja atas apa yang telah terjadi kepada Purbasari. Sementara Purbasari juga ikut menyusul untuk menemui raja. Lihatlah ayahanda, inilah akibat dari melanggar tradisi yang sudah ada. Tahta itu seharusnya untuk aku. Para leluhur pasti murka. Jangan-jangan sebentar lagi kerajaan ini juga terkena kutukan. Purbasari, kenapa bisa terjadi seperti ini? Apa yang telah kamu lakukan? Tidak tahu ayah, setelah diberikan minuman oleh Purbararang, badanku menjadi seperti ini. Tidak ayah, itu tidak benar. Mana mungkin aku melakukan hal seperti itu kepada adikku. Itu tidak benar ayah. Kenapa gue? Emang ada bukti? Tapi apa? Emang lo gak ada cukup bukti kan? Cukup,
Purbasari, benar yang dikatakan kakakmu. Tidak mungkin dia melakukan hal seperti itu, apalagi tidak ada bukti yang jelas. Terhasut oleh perkataan Purbararang, raja pun menyerahkan tahta kepada Purbararang. Mulai saat ini yang menjadi ratu adalah Purbarara. Saya malu mempunyai anak yang penyakitan. Sementara itu, diantar oleh para dayang, Purbasari diasingkan ke hutan demi menghindari kutukan. Di dalam hutan, sang dayang membuatkan sebuah pondok untuk Purbasari. Jangan khawatir Putri Purbasari, tabahkan hatimu, cobaan ini pasti segera berlalu. Benar Tuan Putri, dan jangan khawatir, kami akan selalu membawakan makanan untukmu. Terima kasih Dayang, aku jadi merasa lebih tenang. Untuk menghibur diri, Purbasari sering bermain dengan hewan-hewan di sekitar pondok. Hingga suatu saat ketika sedang bergurau dengan hewan-hewan sepasang, mata nampak sedang mengawasinya. Sepasang mata itu pun keluar dari tempat persembunyiannya. Rupanya seekor kera hitam berekor panjang atau lutung. Monyet, jangan serang aku. Jangan takut Tuan Putri, aku tak akan mengganggumu. Hah? Purbasari tersentak kaget karena lutung itu bisa berbicara. Aku sebenarnya Guru Minda, putra asuhan Amu dari Kayangan. Karena aku membuat kesalahan, aku dibuang dalam wujud seperti ini dan kesasar di hutan ini. Mang Ea. Merasa senasib, mereka pun berteman. Purbasari memanggil Guru Mida dengan lutung kasarung, yang berarti lutung yang kesasar. Lutung sering membantu untuk mendapatkan buah-buahan, hingga suatu malam purnama, lutung kasarung nampak berdoa. Ternyata ia meminta pada Yang Maha Kuasa untuk menyembuhkan penyakit Purbasari. Doanya pun terkabul. Tanah di sekitar lutung tiba-tiba dipenuhi dengan air jernih, sejuk dan harum, dan menjadi sebuah telaga. Dan esok paginya ketika matahari menyising, lutung mengajak Purbasari ke telaga tersebut. Menceburlah dan mandilah di telaga ini. Niscaya penyakit Tuan Putri akan sembuh. Purbasari pun menuruti perkataan lutung. Ia segera menceburkan diri ke telaga itu. Perlahan-lahan, bintik-bintik hitam yang memenuhi badan Purbasari mulai menghilang. Wah, tubuhku telah kembali bersih. Terima kasih sekali Lutung, kamu baik sekali. Sama-sama Tuan Putri. Suatu hari, Dayang hendak mengantar makanan ke Purbasari. Dayang dikejutkan oleh penampakan Purbasari. Wah Putri, Anda sudah sembuh, penyakit Anda sudah hilang. Terima kasih Dayang, aku jadi merasa lebih tenang. Syukurlah, berarti Tuan Putri bisa kembali lagi ke istana. Maaf Dayang, sepertinya aku harus menolak ajakan Dayang. Apa maksudnya Tuan Putri? Aku sudah betah untuk hidup di sini. Aku merasa nyaman tinggal bersama teman-teman di hutan. Tapi Tuan Putri, pasti Raja dan Ratu akan merindukanmu. Tolong pikirkan sekali lagi. Baiklah, tapi dengan satu syarat. Lutung Kasarung ikut bersamaku kembali ke istana. Tentu saja Tuan Putri. Maka Purbasari pun kembali ke istana. Betapa terkejutnya Purbarara melihat penampilan adiknya yang telah sembuh dari penyakitnya. Kau mungkin sudah sembuh adikku, tapi tidak semudah itu untuk kembali ke istana. Aku mempunyai 2 syarat untuk menguji siapa yang lebih baik antara kita. Yang pertama, kita uji rambut siapakah yang lebih panjang.
Purbasari nampak was-was karena rambut kakaknya selalu lebih panjang dari rambutnya. Kita lihat siapakah yang lebih baik. Benar saja, rambut Purbarara jauh lebih panjang dari Purbasari. Lutung yang menyadari kekalahan Purbasari segera berdoa. Seketika rambut Purbasari tumbuh lebih panjang dari Purbarara. Kau boleh saja memenangkan syarat ini, tapi berikutnya akulah yang akan menang. Yang menang akan menjadi ratu dan yang kalah harus pergi dari istana ini. Syarat kedua, adu ketampanan dan kegagahan pasangan. Purbarara yang telah memiliki pasangan, Raden Indrajaya yang terkenal ganteng dan gagah, tampak percaya diri akan memenangkan lomba itu. Tanpa disangka, Purbasari menunjuk Lutung Kasarung sebagai pasangannya. Purbarara dan Raden Indrajaya tertawa terbahak-bahak melihat pasangan Purbasari seekor lutung. Pasanganmu kok lutung sih? Yang bener aja, rugi dong. Hahaha. Merasa diremehkan, Lutung Kasarung berdoa kembali untuk dikembalikan ke wujud aslinya. Ajaib, Lutung Kasarung kembali ke wujud manusia. Ia terlihat jauh lebih tampan dan gagah dibandingkan Raden Indrajaya. Seluruh orang terhenyak melihat ketampanannya itu. Oh tidak, kenapa bisa seperti ini? Aku benci mengakui ini. Tetapi memang dia lebih tampan dan gagah dariku sih. Terima kasih atas pujiannya. Memang kebetulan saya lebih tampan dan gagah dari Anda. Hahaha. Purbasari dan Raden Indrajaya pun tersipu malu dan akan bergegas untuk meninggalkan istana. Tetapi Tidak usah kak, tinggallah di sini bersamaku. Terima kasih adikku, tetapi sepertinya tidak bisa. Dan maafkan aku selama ini, aku telah jahat padamu. Kenapa? Aku sudah memaafkanmu sebelum kamu meminta maaf kepadaku. Sungguh, terima kasih adikku. Hatimu ini terbuat dari apa? Sungguh mulianya. Hatiku terbuat dari apa? Dari baja. Putri Purbasari pun dinobatkan kembali sebagai ratu kerajaan. Kali ini sang kakak bisa menerima penobatan adiknya. Akhir cerita, Putri Purbasari pun menikah dengan Lutung Kasarung. Mereka juga mengajak teman-temannya dari hutan.